Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat, dan bagi kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga diberi kelancaran ya. Amin. Oke, kembali lagi di channel Happy Untari dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini, Ibu akan mengulas materi yang ada di bab 6, yaitu tentang mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Nah, silahkan kalian perhatikan slide berikut ini. Sekarang coba kalian perhatikan pada slide berikut ini. Pada slide berikut ini, kalian akan disajikan mengenai kompetensi dasar dan indikator yang harus kalian capai saat kalian mempelajari teks fabel. Indikator yang pertama, kalian mampu mengenali ciri fabel. Yang kedua, kalian mampu menceritakan kembali isi dari fabel. Yang ketiga, kalian mampu menelaah struktur dan bahasa fabel. Yang keempat, kalian mampu memerankan isi dari fabel. Nah, kita sampai pada slide materi. Kita akan mengulas pada bagian A, yaitu mengenali ciri fabel. Jadi, fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Teks cerita fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, tetapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Fabel sering disebut juga sebagai cerita moral, karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Selanjutnya, mari kita pelajari ciri-ciri umum dari fabel. Nah, yang pertama, fabel mengambil tokoh para binatang. Yang kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, seperti watak manusia. Yang ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Yang keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Nah, yang terakhir, fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui ciri umum dari teks fabel, kita kali ini akan berbicara tentang ciri bahasa yang digunakan pada fabel. Yang pertama, kalimatnya bersifat naratif, yaitu peristiwanya. Yang kedua, kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Yang ketiga, menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tindak formal atau bahasa percakapan. Nah, pada slide sebelumnya kita tadi telah mempelajari tentang ciri dari fabel. Selanjutnya kita akan masuk ke poin 2, yaitu tentang menceritakan kembali isi fabel. Pada saat kita menceritakan kembali isi fabel, yang perlu dilakukan adalah menentukan tokoh dan watak tokoh. Selanjutnya, menentukan rangkaian peristiwa. Selanjutnya, ada menceritakan kembali isi fabel, dan kalian harus menelaah struktur dan bahasa fabel. Fabel ini memiliki 4 bagian dalam strukturnya, yaitu yang pertama, adanya orientasi. Orientasi ini merupakan bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Yang kedua, adanya komplikasi, konflik atau permasalahan antar satu dengan tokoh yang lain. Yang ketiga, adanya resolusi. Bagian ini berisi pemecahan masalah. Yang keempat, adanya koda. Bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh
dan pelajaran apa yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Baiklah, kita sampai di penghujung pembelajaran. Pembelajaran kali ini kita telah membahas yang pertama tadi tentang ciri dari fabel. Yang kedua, yaitu tentang menceritakan kembali teks fabel. Nah, pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.